Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhana bi syari'atil islam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Ramadan yang penuh berkah ini insyaallah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya dan selalu insya Allah menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, kalau orang menanyakan bagaimana kabar Anda hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana kabar puasa Anda, kalian dan saya, kita semua. Bagaimana kabar puasa kita hari ini? Apakah termasuk dalam kategori melaksanakan puasa yang berkualitas atau hanya puasa formalitas? Puasa yang berkualitas menurut Imam Al-Ghazali disebut sebagai shaumul khusus. Jadi puasa berkualitas ini adalah merupakan bentuk upaya pengendalian atas segala anggota badan. Kalau puasa formalitas, menahan haus dan dahaga atau lapar, maka puasa berkualitas adalah menahan semuanya. Selain dahaga dan lapar, menahan seluruh anggota tubuh kita, menahan mata kita, menahan ucapan-ucapan kita, menahan tangan kita hingga paling bawah kaki kita. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, menurut Imam Ghazali, untuk mencapai suatu puasa yang berkualitas paling tidak ada 6 adab. Yang pertama, thayyibul ghidha, mengkonsumsi makanan yang baik. Baik untuk dikonsumsi secara langsung bagi tubuh kita maupun baik zatnya itu sendiri, baik dan halal. Sehingga ketika mungkin sebagian orang beranggapan yang makanan yang lezat itu adalah makanan yang baik, belum tentu. Bisa jadi itu memang enak, memang lezat di lidah, tapi tidak baik di tubuh kita. Dan sebaliknya, ada makanan yang mungkin menurut kita tidak enak atau kurang enak, tapi sebenarnya itu adalah makanan yang justru baik bagi tubuh kita. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, kenapa harus makanan yang baik? Karena itu adalah yang kita telan, yang kita konsumsi untuk menguatkan tubuh kita dalam terus melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam terus untuk melaksanakan segala ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah. Kemudian adab yang kedua, tarkul mira, yaitu menghindari perselisihan. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika ada seseorang yang ingin membuat sebuah perselisihan, mengajak kita dalam sebuah perselisihan atau pertengkaran, katakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau kita ungkap kata inni shaim dengan shaim yang tadi, shaumul khusus atau puasa yang berkualitas, insya Allah kita bisa menahan diri dari segala hal-hal yang tentu dapat mengurangi pahala puasa itu sendiri atau bahkan dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang ketiga adalah mujanabatul ghibah atau menghindari hibah, menjauhi hibah. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, kalau dulu mungkin ada istilah ngumpul, ngerumpi, ada menggunjing teman, menggunjing saudara atau siapapun itu, baik yang secara sadar ataupun yang tidak disadari, di zaman yang sekarang ini ada perlu tambahan dalam anggota tubuh kita yang perlu kita
waspadai. Di antaranya adalah jempol kita. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, selain ucapan yang kita keluarkan yang mengandung ghibah atau kebencian, tangan kita, jemari kita pun bisa menghasilkan hal yang sama. Maka dari itu Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung pada bagaimana ia menjaga lisannya. Ditambah kalau hari ini kita bagaimana kita menjaga tangan-tangan kita. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, yang keempat, rafdul kadzib atau menolak dusta, menghindari dusta. Karena pada prinsipnya ketika seorang sekali berdusta, maka akan ada dusta yang kedua. Kenapa? Karena dusta yang kedua adalah untuk menutupi dusta yang pertama. Begitu seterusnya, ada dusta yang ketiga. Dusta yang ketiga untuk menutupi dusta yang kedua. Fattaku syahra Ramadan fa innal hasanatu tudha'af fihi wa kadzalika as-sayyi'at. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti ini masih sejalan dengan poin yang tadi kita sebutkan. Selain menyakiti hati, bisa jadi juga menyakiti secara fisik. Maka tentu hal-hal ini bisa kita hindari sebaik-baiknya. Selalu kita hindari hal-hal yang tentu Allah larang dan Rasulullah larang. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, memang terkadang kita secara tidak sadar ataupun bahkan mungkin sadar pernah melakukan hal-hal tersebut. Maka yang pertama adalah tentu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, pemirsa di TV yang dirahmati Allah, adalah saunul jawarih anil qabaih, yaitu menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan ini khususnya, bahkan di luar Ramadan kita kan selalu diperintahkan, kita selalu diingatkan untuk menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang Allah larang. Bagaimana terlebih di bulan suci ini, di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini, baik itu secara lisan maupun secara fisik ataupun tulisan. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, terakhir, ketika kita mampu meraih derajat puasa yang berkualitas, bukan puasa yang formalitas, insya Allah sebagai cerminan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kesalehan yang akan kita dapat. Yang pertama adalah kesalehan personal atau individual, berupa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, yang tentunya tidak hanya sebagai formalitas juga, tapi meningkat, selalu bertambah. Maka di antara nanti hasil bagaimana kita mendapatkan banyak hikmah dari bulan suci ini, ibadah kita selalu bertambah. Mungkin sebelum Ramadan kita hanya membaca Al-Quran setengah halaman atau 1 halaman. Di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, giroh, semangat kita melihat teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita banyak membaca Al-Quran dalam lingkungan yang baik. Semangat pula diri kita untuk membaca yang lebih banyak lagi. Selain membaca, menggali arti, mencari makna, mempelajari, mentalaah apa yang dimaksud dalam ayat-ayat yang kita baca. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, nikmatnya bagi seorang yang berpuasa adalah inna fil jannah baban, sesungguhnya di dalam surga ada pintu, yuqalu lahu, dikatakan Ar-Rayyan. Jadi nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu, yaitu pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Jadi tidak ada yang masuk selain orang-orang yang berpuasa. Yuqal, kemudian dikatakan ainas shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna fayadkhulun, kemudian mereka berdiri dan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu, kemudian saat mereka sudah masuk,
ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Pintu ditutup dan tidak ada yang masuk seorang pun melalui pintu tersebut kecuali tadi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa UKRI TV yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah kesalehan sosial. Bagaimana kehidupan kita dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan bertetangga, dalam lingkungan sesama teman, dalam sebuah lingkup pekerjaan, dalam sebuah lingkup apapun itu, insya Allah dengan tadi puasa yang berkualitas, kesalehan sosial kita, melihat teman kita, melihat bagaimana saudara-saudara kita misal dalam keadaan sulit atau tertimpa musibah, yang secara dapat kita ambil dalam berpuasa sendiri pun kita merasakan bagaimana rasanya orang yang lapar, orang yang haus. Di luar sana banyak saudara kita yang lapar dan haus tapi tidak berpuasa karena memang tidak ada makanan yang dapat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Insya Allah dengan puasa yang berkualitas semakin muncul pula, semakin meningkat pula rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, khususnya saudara kita dalam seiman. Pemirsa UKRI TV yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah kesalehan lingkungan. Kesalehan lingkungan adalah kesalehan dalam hubungan kita dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan fil barri, di darat, wal bahr, dan di laut. Bima kasabat aidin nas, itu sebenarnya tidak jauh karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali, yaitu sebagian dari Allah, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat yang telah mereka perbuat dari tangan-tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pemirsa UKRI TV yang dirahmati Allah, dalam ayat yang barusan saya bacakan, Allah mengingatkan kita bahwa sebenarnya di antara kerusakan-kerusakan bumi ini adalah tidak jauh adalah ulah manusia itu sendiri. Dari pencemaran udara, kebakaran hutan, penebangan hutan dan sebagainya, tidak jauh dari ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Maka ketika seorang mencapai derajat puasa yang berkualitas, insya Allah hal-hal yang tadi dapat merugikan orang banyak ataupun merugikan dirinya sendiri, insya Allah dapat dihindari dan dijauhi. Pemirsa UKRI TV yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, di bulan suci yang penuh berkah ini, insya Allah selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita penjagaan, menjaga iman kita, menjaga istiqomah kita dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, siapapun kita selalu doakan untuk hal-hal kebaikan. Dan yang terpenting adalah pertanyaan besar, bagaimana puasa kita? Sudah masukkah ke dalam puasa yang berkualitas atau masih puasa yang hanya formalitas? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.